Selamat pagi, Shalom. Puji syukur kita dipertemukan lagi di dalam ibadah minggu pagi pada hari ini. Namun sebelum kita mengikuti ibadah pagi, kita akan membacakan satu warta jemaat. Warta jemaat GKJ Maguharjo, Minggu 5 Juli 2020. Rapat rutin majelis. Majelis GKJ Maguharjo akan mengadakan rapat rutin majelis pada hari Jumat 10 Juli 2020 akan dilaksanakan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Bertempat di gedung gereja. Apabila ada warga yang berkepentingan dengan sidang tersebut, dapat menghubungi majelis wilayah atau berkirim surat ke kantor gereja. Untuk warta selengkapnya bisa dibaca yang di warta jemaat yang sudah di-share di grup-grup wilayah. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Eka Setia Adi. Dan sebelum kita memasuki ibadah, marilah kita bersaat teduh sejenak. Cukup dengan bangkit berdiri, marilah kita memasuki ibadah ini dengan menyanyikan Kidung Pujian 140. Bait pertama, Tuhan hadirlah di sini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah ibadah kita pada pagi hari ini kita mulai dengan pengakuan di dalam hati kita masing-masing yang demikian. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi, Allah yang setiawan, Allah yang tidak pernah meninggalkan karya tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. 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 Silakan duduk. Mari kita memuji Tuhan dengan menyanyikan pelengkap Kidung Jemaat nomor 27, ayat 1 dan ayat yang kedua, nyanyikanlah nyanyian baru.
Bersama-sama kita terima firman Tuhan dari Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai dengan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Saudara yang dikasihi Tuhan, mengasihi Tuhan dan juga mengasihi sesama merupakan perintah agung di dalam Injil yang merupakan ringkasan dari 10 hukum Tuhan yang ada di dalam Perjanjian Lama. Tentu saja dalam banyak aspek kasih kita tidak sempurna, meskipun kita mengasihi saudara-saudara kita, tetangga kita yang kasat mata. Lebih-lebih ketika kita mengasihi Tuhan tidak sempurna. Itulah sebabnya mari kita dengan rendah hati melakukan penyesalan dosa kita melalui PKJ 43 ayat 1 sampai dengan yang ketiga. Tuhan, kami berlumuran dosa. Bersama-sama kita akan memohon pengampunan dosa di dalam doa kita. Tuhan yang Maha Murah, kami terbuka di hadapan-Mu karena tidak ada yang tersembunyi bagi Tuhan. Engkau Maha Tahu sehingga melihat kemanapun pikiran dan hati kami, perasaan kami sembunyikan dari hadapan Tuhan. Kalaupun kami bisa terbang ke langit, Engkau di sana. Kami bersembunyi di bawah bumi pun, Tuhan hadir di sana. Karena Engkau Allah yang Maha Hadir. Terima kasih Engkau menyediakan pengampunan melalui darah anak domba, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami mohon Engkau mengampuni semua dosa pelanggaran kami. Amin. Sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya, Tuhan kita memberikan berita anugerah kepada kita. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan 5, kita akan terima sebagai berita anugerah pada sore hari ini. 1 Petrus pasal 1 ayat 3 sampai dengan yang kelima, demikian firman-Nya.
Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir ini. Kita bersyukur karena Tuhan sudah menyediakan upah dari pengikutan kita atau pengiringan kita kepada Tuhan. Ketika kita setia dan akan bertemu muka dengan Tuhan, Dia akan menyediakan berkat karunia yang kekal, yang sifat-sifatnya luar biasa. Nah, oleh sebab itu sebagai orang-orang yang sudah diampuni dosanya, diberi kesempatan untuk mengaktualisasikan apa yang sudah didapatnya melalui anugerah tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita dipanggil dengan indikator atau petunjuk untuk memasuki kehidupan baru yang demikian. Nabi Yesaya dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 31, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Mari kita berdiri, kita menyanyikan nyanyian Kidung Jemaat 439, Bila Topan Keras Melanda Hidupmu, sebagai kesanggupan kita untuk memasuki kehidupan baru. Melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu itulah kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tidak terbeli, surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Silakan duduk kembali, kita akan menghampiri Tuhan di dalam doa-doa syafaat kita. Mari kita menghampiri Tuhan, kita bersatu hati di dalam doa-doa kita. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur, berterima kasih karena memiliki Allah yang boten nate sare. Allah yang tidak pernah kewalahan dengan COVID-19. Allah yang terus peduli dengan
apapun yang kami alami, baik ketika kami berkelimpahan maupun ketika kami berkekurangan, ketika kami segar bugar, sehat walafiat, ataupun ketika kami masuk angin, flu, dan demam, serta memiliki sakit penyakit lainnya. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih karena memiliki Allah yang perkasa, Allah yang gagah, yang memimpin zaman ini dari waktu ke waktu, memimpin kehidupan kami, baik ketika kami masih kanak-kanak, ketika kami remaja, ketika kami menjadi dewasa, bahkan lanjut usia, bahkan ketika kami sudah mengalami berbagai macam penyakit. Tuhan, terima kasih karena kasih setia dan kemurahan yang Engkau nyatakan dari waktu ke waktu. Kami berdoa untuk bangsa dan negara kami. Kiranya Tuhan terus menolong supaya kami terbebas, atau paling tidak ketika ini berlalu begitu lama, kami diberi solusi, kami diberi kekuatan, kami diberi kreativitas, keberanian untuk melangkah di tengah-tengah pandemi ini. Tuhan, tolonglah kami supaya kami juga berdisiplin, supaya kami dapat melakukan protokol kesehatan sebagaimana pemerintah sudah atur itu di dalam kehidupan kami, baik ketika kami di rumah, di jalan, maupun di tempat kami bekerja. Tuhan, tolonglah kami menghadapi hal-hal yang berat semacam ini. Bapa di surga, kami menyerahkan pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. Tuhan menolong dan memberkati supaya kami bahu-membahu membangun masyarakat untuk kehidupan yang lebih baik lagi. Tuhan, tolonglah beri kemampuan kepada kami untuk bersinergi, untuk berkolaborasi, sehingga bangunan, tatanan yang dibangun sejak 70 sekian tahun yang lalu Indonesia merdeka, bahkan lebih lagi di belakang sebelum itu, makin hari makin menjadi dan mewujudkan cita-cita dari pendiri bangsa ini, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Tuhan, kami ingin menyerahkan gereja kami dan juga gereja-gereja Tuhan, tubuh Kristus, orang-orang percaya di seluruh dunia ini. Engkau juga menolong mereka supaya kami tidak hanya bisa memperhatikan diri kami untuk survive, tetapi justru di tengah-tengah situasi seperti ini, kami diberi kekuatan untuk melihat kebutuhan orang di sekitar kami, sehingga kami ambil bagian berkontribusi untuk menolong saudara-saudara kami tersebut. Tuhan, pakai juga gereja kami, GKJ Maguharjo, menjadi saluran berkat-Mu, sehingga banyak orang mengenal Engkau, mengenal kasih persaudaraan kami yang sudah Tuhan berikan pada kami di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Bapa di surga, kami menyerahkan gereja kami dalam kegiatan-kegiatan PA secara khusus dengan caranya masing-masing. Ada PA yang dilakukan dengan sendiri-sendiri dan keluarganya di rumah, ada yang melakukannya dengan cara WhatsApp, ada juga dengan audio, ada juga dengan cara-cara yang melibatkan penggunaan teknologi masa kini. Tuhan menolong dan memberkati supaya setiap cara yang dipakai menjadi sarana kami bertemu secara rohani di dalam pertemuan-pertemuan PA tersebut. Nama Tuhan dipermuliakan, kami belajar firman-Mu dan menerapkan firman-Mu di dalam kehidupan kami, sehingga kami disebut orang-orang yang berbahagia. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk seberapa warga kami yang sakit pada saat ini. Berdoa untuk Ibu Kusminah wilayah 4, Bapak Yopi Kristano Mamanua wilayah 4, Ibu Sudaryah Sulistyo wilayah 5, Bapak Agung Tri Indriatno wilayah 5. Demikian juga yang di wilayah 2, Saudara Kevin Elkana Marian, Saudari Vicenta Safira Kumaladewi, dan yang di wilayah 5, Bapak Pulung Wiseno
yang sedang berulang tahun, saudara-saudara kami yang kami sebutkan tadi bukan sakit tetapi berulang tahun. Tuhan terima kasih untuk 1 tahun tambahan yang Tuhan berikan kepada saudara-saudara kami. Juga Ibu Siti Sumiartini dan mungkin ada beberapa lain yang tidak kami sebutkan satu persatu. Engkau memberkati juga saudara-saudara kami yang berulang tahun dalam pernikahannya. Mungkin juga ada yang berbahagia berulang tahun menempati rumah baru atau ulang tahun yang lainnya. Tuhan kiranya berkat-Mu melimpah atas saudara-saudari kami ini. Sehingga ucapan syukur demi ucapan syukur karena melihat dan merasakan pemeliharaan Tuhan yang nyata dari waktu ke waktu. Sekarang kami berdoa untuk warga GKJ Maguwoharjo yang sedang sakit. Ibu Estu Wijayanti, Bapak Haryo Gunadi, Ibu Barlina Anita C.Y. Purukan, Bapak Fajar Yuswanto, Saudari Suwarti, Bapak Sukiman, Ibu Suhadi, Bapak Pendeta Emeritus Purwadi, orang tua dari Ibu Evi Sukendrio Sigit, Bapak Bambang Nur Priatur yang sedang sakit dalam keadaan kritis, secara khusus kami doakan, Tuhan Engkau menjamah dan memberkati orang-orang yang Tuhan pakai untuk merawat mereka, baik secara medis maupun non-medis, memberikan satu iklim kehangatan kasih mereka kiranya dapat dirasakan oleh saudara-saudari kami tersebut. Berdoa juga untuk anak Octavianus Samuel Kusuma, putra dari Bapak Warsito Tias Nugroho. Berdoa untuk Ibu Sulastri Janormal Purba, untuk Ibu Atun Sri Lestari, dan untuk Ibu Wasinah Sunarto dan juga Bapak. Dan mungkin masih ada beberapa saudara kami, Bapak Ibu yang lain yang tidak terdaftar dalam daftar kami ini. Tuhan Engkau Allah yang disebut Allah yang Maha Kuasa. Engkau adalah Allah penyembuh, tabib yang ajaib, melebihi segala dokter manusia. Kiranya kasih setia dan kemurahan Tuhan Engkau curahkan, Engkau nyatakan. Engkau jamah sehingga sembuh, Engkau pulihkan kembali, sehingga mereka sungguh-sungguh merasakan kasih setia dan kemurahan Tuhan. Memberkati juga keluarga-keluarga mereka, diberikan kekuatan, kesehatan ketika melayani saudara-saudari kami tersebut. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami menyerahkan kesiapan gereja-gereja Tuhan dan juga gereja kami untuk memasuki new normal, kenormalan baru. Tuhan menolong dan memberkati. Biarlah persiapan-persiapan yang sudah dilakukannya menjadi persiapan untuk memasuki ibadah secara baru. Engkau juga menolong dan memberkati supaya kami kreatif dan berani melakukan perubahan-perubahan yang memang dituntut oleh keadaan ini. Sehingga kemajuan demi kemajuan kami peroleh di dalam pengembangan kepribadian kami maupun kebersamaan kami di dalam berjemaat di GKJ Maguwoharjo ini. Terima kasih Tuhan, ini doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, dengan penuh syukur, mari kita aturkan persembahan yang telah kita siapkan, seraya mengingat firman-Nya dalam Roma 11 ayat 36. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan kepada Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Persembahan akan diiringi dengan nyanyian dari NKB 197 ayat 1 dan 2. Besarlah untungku. Meskipun angin keras, badai dunia
Mari kita antarkan persembahan ini dalam doa. Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kasih, saat ini ya Tuhan, kami begitu mengucap syukur atas segala kemurahan-Mu ya Bapa. Kami mengumpulkan dari sebagian berkat-berkat yang Kau limpahkan bagi kami ya Tuhan. Bapa, Engkau berkati persembahan yang kami kumpulkan ini ya Tuhan, sehingga bisa menjadikan kemuliaan nama-Mu. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang Kau pilih untuk bisa mengelola persembahan ini ya Bapa, agar mereka dapat bekerja dengan baik dan benar, sehingga segala sesuatunya Tuhan bisa menjadi berkat dan bagi kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga sebentar lagi akan mendengarkan firman-Mu ya Bapa, melalui Bapak Eka Setiadi ya Tuhan. Bapa, urapi dan diberkati agar Pak Eka dapat memberikan firman yang seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki, sehingga firman-Mu ini ya Tuhan bisa menjadikan benih di hati kami yang subur ya Tuhan, sehingga bisa menjadi landasan kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan, sehingga hidup kami semakin menjadi terang-Mu ya Tuhan, dan hidup dalam kemenangan-Mu. Terima kasih ya Bapa, kami menyerahkan seluruh doa dan permohonan ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu. Pagi ini kita akan bersama-sama untuk belajar pada bagian urutan dari beberapa minggu yang lalu. Kita akan membaca bersama-sama dari Injil yang ditulis oleh Rasul Matius, Injil Matius pasal 11, ada dua bagian yang akan kita baca, ayat 16 sampai 19, disambung dengan ayat 25 sampai 30. Injil Matius pasal yang ke-11 ayat 16 sampai 16 disambung pasal 16 sampai 9 ayat 16 sampai 19 disambung sampai ayat 25 sampai 30. Saya bacakan untuk kita sekalian. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, kami meniup seruling bagimu, tetapi kamu tidak menari. Kami menyanyi kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian anak manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah, ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa, tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya. Disambung ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-30. Pada waktu itu berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu ya Bapa Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang-orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa. Orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya sehari-hari. Haleluya. Haleluya. Haleluya.
Tuhan, pagi ini merupakan minggu ke-14 dalam kalender gerejawi kita, dan Sinode GKJ sudah memberikan tema Karya Kristus Membawa Kelegaan. Karya Kristus membawa kelegaan. Saudara-saudara, kita sebetulnya berharap pada pertengahan bulan lalu bahwa minggu ini kita sudah memulai ibadah offline kita dengan jarak yang dijarangkan, mungkin hanya menampung 1/3 sampai separuh saja gereja ini bisa itu, karena harus memenuhi protokol kesehatan, dan gereja kita sudah siap untuk itu sebetulnya. Tetapi karena pemerintah daerah DIY memperpanjang masa tanggap darurat pandemi COVID-19 itu sampai 31 Juli, maka kita belum bisa melakukan itu. Dan kita masih akan melihat apakah kita diperpanjang lagi atau sudah bisa melakukannya. Saya kira semua orang rindu. Di WhatsApp, di beberapa grup, semua sudah menyatakan, wah rindu, pengen bertemu ya, pengen lihat mukanya seperti apa, pengen lihat perutnya makin gendut apa tidak karena makan terus banyak, seperti itu kan? Ya pengen segera salaman, meskipun belum boleh karena salamannya baru pakai sikut atau salam jarak jauh saja, seperti itu. Ya, itulah kerinduan-kerinduan kita, saudara. Ya, kita akan melihat judul ini melalui terang firman Tuhan dari bagian yang kita sudah baca tadi. Ada 2 bagian, pasal 11 Injil Matius ayat 16 sampai 19 disambung 25 sampai dengan 30. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita memperhatikan judul ini, sebetulnya secara tata bahasa Indonesia ini agak double ya, apanya? Karya Kristus. Karya itu sebuah noun, kata benda. Kristus tentu sebagai subjek, lalu kemudian membawa itu predikat, dan kelegaan itu objeknya. Ya. Sebetulnya ini memiliki 2 ide atau pokok pikiran judul ini. Saya breakdown seperti yang Anda bisa lihat di layar itu. Jadi yang pertama, Kristus membawa kelegaan atau Kristus mendatangkan kelegaan. Jelas. Melalui apa? Melalui karyanya. Kalimat yang kedua, karyanya berupa atau berwujud kelegaan itu. Jadi kelegaan adalah sebuah kondisi yang diproduksi oleh Kristus, yang diwujudkan dalam karyanya itu, mendatangkan kelegaan. Ya, oke, itu saya sudah mengomentari sedikit supaya kita, siapa tahu ada guru bahasa Indonesia atau melihat seperti itu, saya ketika menerima ini, oh ini double ya. Karya Kristus membawa kelegaan. Tentu yang membawa kelegaan itu Kristus yang berkarya. Karyanya apa? Kelegaan. Ya, penebusan kita di atas kayu salib itu adalah kelegaan karena kita dibebaskan dari dosa. Persekutuan di dalam Roh Kudus membuat saudara dan saya, atau lebih tepat para muridnya pada waktu itu, tidak merasa ditinggalkan sebagai yatim piatu. Ada teman yang terus-menerus menemani, karena Yesus Allah kita itu, Immanuel, Allah menyertai kita. Kalau Yesus pulang ke surga lalu nggak ada penyertaan yang lain, berarti janjinya palsu. Tetapi janjinya digenapi. Aku akan pergi kepada Bapa dan menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, kamu pun akan berada di sana. Itu satu kepastian. Ada banyak ketidakpastian di dunia ini, termasuk dalam masa pandemi ini. Sampai kapan ini? Ya, ada orang yang mau menikah harus menunda pernikahan. Ada orang yang mau bikin rumah
tukang-tukangnya takut dan lain sebagainya, ya. Ya, baik. Jadi Tuhan luar biasa menyediakan penebusan itu kepada kita bukan karena kebaikan kita, tetapi karena kita mau beriman, mau percaya pada penebusan itu. Dan ketika dia bersama-sama para muridnya mengajarkan itu kepada para murid, supaya para murid diberikan ketenangan, kelegaan, ada roh sukacita ketika kecapean seperti apapun mengikuti Yesus Kristus. Mari kita lihat latar belakang dari bagian yang dikatakan oleh Yesus ini. Ya, saudara, saya mencatat ada 3 minimal yang bisa dikatakan sebagai latar belakang dari bagian ini. Karena Yesus mengatakan, aku akan memberi kelegaan. Kita sudah bisa menduga bahwa ada carut marut yang terjadi pada waktu itu. Karena seseorang yang berkata itu ada sebab akibat. Saya mengatakan besok kamu akan saya kasih sepeda, pasti nggak punya sepeda. Mosok sudah punya sepeda dikasih lagi misalnya. Oke, besok saya akan bagikan pada kamu masker, saya hanya bisa memberikan masker saja. Ya kan, pesepeda perlu masker juga. Oke, karena nggak punya masker, atau dan lain sebagainya. Jadi Yesus akan memberikan kelegaan. Terjadi situasi kondisi yang membingungkan yang dalam bahasa Jawa disebut ora cetha. Keadaan yang membingungkan bagi masyarakat. Ada di mana itu? Ada di ayat 16 sampai 17. Saudara bisa melihat di sana. Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Tuhan Yesus saja sampai bingung mau cari istilah. Mau cari padanannya. Dengan apa mau kuumpamakan? Lalu kita melihat di situ ayat 17. Kami meniup seruling bagimu tapi kamu enggak menari. Biasanya seruling ditiup, rebana ditabuh, itu untuk suatu perayaan. Baik itu perayaan sukacita maupun perayaan duka cita ketika seseorang meninggal dunia. Itu budaya di Timur Tengah, ya. Nah, tetapi ini terjadi. Kami meniup seruling, tapi kenapa kamu diam saja? Padahal seharusnya kamu menari. Lalu kemudian di bagian yang lain, kami menyanyikan kidung duka, tetapi kamu tidak berkabung. Ada apa ini? Mestinya merayakan bersukacita, tapi nggak bersukacita. Di sisi lain harusnya berkabung, didukung oleh orang lain dalam perkabungan itu, tetapi malah hehehe. Barangkali begitu situasinya. Ora cetha. Ya, ora cetha. Itu yang pertama. Yang kedua, terjadi respon yang berlawanan dari ayat 18 sampai 19. Kita akan lihat itu dari bagian firman Tuhan yang lain supaya kita menjadi jelas misalnya, ya. Di Lukas pasal 1 ayat 15, Lukas pasal 1 ayat 15, ketika malaikat itu memberitahukan kepada Sakaria tentang kehamilan Elisabet. Elisabet itu mamah dari Yohanes Pembaptis, Sakaria ayahanda dari Yohanes Pembaptis. Malaikat itu bilang gini, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Tapi coba kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus tentang situasi mereka itu. Karena Yohanes datang, ia tidak makan dan minum, dan mereka berkata ia kerasukan setan. Ini yang ngomong ini masyarakat. Bahwa Yohanes Pembaptis dikatakan ngawur. Sebetulnya kata kerasukan setan itu dalam bahasa kita ngawur. Ngawur lu, asal muni wae, asal jeplak saja. Seperti itu. Ya, jadi kerasukan setan. Tetapi dalam bahasa yang bisa diperbandingkan, Roh Kudus itu Allah. Roh Kudus itu Allah yang bersifat roh yang maha kudus. Dibandingkan dengan ciptaan, roh jahat itu ciptaan dan jahat.
Ini sesuatu yang gak jelas. Yohanes Pembaptis yang luar biasa itu dikatakan ngawur. Nah itulah situasinya. Lalu kemudian dikatakan juga ayat 19, kemudian anak manusia itu datang, ia makan dan minum anggur, dalam tanda kurung anggurnya. Dan mereka berkata, lihatlah ia seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang berdosa. Saudara, memang Yesus karib dengan Sakeus misalnya, pemungut cukai itu. Dan orang-orang nginjen di rumahnya, loh, dia makan dengan pemungut cukai. Pemungut cukai adalah petugas yang pekerjaannya sangat tidak terhormat pada waktu itu. Pemungut bea cukai, karena dia membela pemerintahan Romawi yang adalah penjajah. Jadi dia anteknya penjajah, antek asing, katakan seperti itu. Loh, dia bersama-sama dengan perempuan di sebuah sumur. Perempuan itu perempuan Samaria. Saudara, apakah kalau kemudian orang pribadi yang maha kudus bergaul dengan orang yang tidak kudus, lalu kemudian ketularan? Loh Pak, kebanyakan kan gitu Pak. Bukankah ojo cedak kebogu Pak? Apa itu Pak? Pak Tambunan nggak ngerti ini, harus diterjemahkan dalam bahasa Yunani dulu. Ojo cedak ke buku Pak, jangan dekat-dekat kerbau yang belepotan tanah liat di kubangan itu. Kenapa? Karena kamu akan kena ekornya yang juga sedang kotor. Artinya kamu juga bisa kotor. Loh, tetapi saudara, ada bagian lain. Ada seekor angsa putih main di comberan, comberannya warna coklat kehitaman, bulu putihnya tetap putih. Lalu kenapa kita memakai dua kondisi ini yang mau disamakan? Yesus Kristus yang Maha Kudus itu tidak mungkin berbuat dosa. Itulah bedanya kemanusiaan Yesus dengan kita. Dia Allah sejati, tetapi dia juga manusia sejati. Hanya saja kemanusiaannya tidak mungkin berbuat dosa, karena dia Allah. Tetapi dia karib dengan pendosa. Apakah harus disamakan dengan berbuat dosa? Inilah pikiran eksklusif dari orang-orang Yahudi pada waktu itu, yang tidak jarang itu juga terjadi dalam pemikiran orang-orang Kristen pada masa kini. Orang Yahudi mengatakan keselamatan ini hanya milik kita, milik bapak kita Abraham. Kita jangan pergi ke Samaria, kita jangan pergi ke Venesia, kita jangan pergi ke tempat-tempat lain. Mereka tidak berhak menerima kasih karunia. Salah. Memang pada awalnya Yesus berpesan, jangan melenceng, jangan ke sana. Aku hanya diutus untuk Israel. Ya, pada awalnya, pada awal kemunculannya. Tetapi lihatlah, ya Injil itu kan progres. Kita harus baca. Pergilah ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku. Itu yang dikatakannya. Saudara dan saya mendapatkan amanat itu, perintah agung itu. Jadi itu, ada kesenjangan, ada terjadinya kondisi yang berlawanan. Ora cetha tadi. Yang ketiga, terjadi penolakan pada kenabian Yesus. Jadi ini meminjam sedikit bahasa matematika. Sebetulnya saya mau menulis sama dengan, tidak sama dengan, lalu seperti itu. Jadi mestinya kalau menerima mujizat Yesus, banyak orang disembuhkan, orang buta bisa melihat, orang pincang lalu jalan lagi, orang tuli mendengar, orang bisu bicara lagi. Diterima semuanya itu berkat-berkatnya, tetapi keilahian Yesus, kenabian Yesus mereka tolak. Ada masalah. Mestinya berbanding lurus. Menerima berkatnya berarti juga menerima pribadi yang memberi berkat itu. Jangan kemudian tidak melakukan itu. Karya mujizatnya diterima, tetapi dia ditolak. Lihatlah ayat yang ke-6, Matius pasal 11 ayat yang ke-6.
Di sana dikatakan, dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku. Itu konteksnya adalah ketika Yohanes bertanya melalui seorang muridnya, siapa Yesus itu? Apakah engkau adalah nabi yang dijanjikan itu, ataukah kami harus menunggu yang lainnya? Kemudian ayat 14 dan ayat 15, tadi belum kita baca, jadi saya bacakan. Dan ini masih tentang Yohanes Pembaptis, jika kamu mau menerimanya, ialah Elia yang akan datang itu. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Jadi mestinya terima kenabian Yohanes. Dan kalau kamu menerima kenabian Yohanes, sudah pasti kamu akan menerima kenabian anak manusia ini. Itu gaya, ya, gaya retorika atau gaya berkata-kata, berkomunikasi dalam bahasa pada masa itu. Lalu bagian yang kedua, L yang pertama adalah latar belakang, kita akan lihat sekarang lanjutan yang tegas, L yang kedua. Saudara, dari ayat 25, bagian yang kedua yang kita baca tadi, sampai ayat 30 kita akan lihat, ada ucapan syukur kepada Bapa. Di sana dikatakan, aku bersyukur kepada Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi engkau nyatakan kepada orang kecil. Saudara, orang Yahudi kebanyakan menangkap bahwa pesan Mesias itu hanya bagi mereka, eksklusif. Itu tidak berlaku bagi orang lain. Dan ini keliru. Oleh sebab itu Yesus mengatakan ayat 25 ini. Ya. Lalu kemudian ayat 26. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Orang kecil, orang sederhana justru terberkati, justru mendapat bagian. Ada banyak hal yang Yesus bandingkan. Salah satunya adalah ketika ada orang kaya yang memberi persembahan, dipamer-pamerkan, nih loh, cek saya, dan ada seorang janda miskin membawa 2 peser uang. Dibandingkan antara yang kaya dengan yang miskin. Tetapi secara kualitas, Yesus menghargai yang miskin ini. Memang kuantitasnya banyak yang kaya itu. Ya, ini seperti orang bijak, orang pandai, orang kebanyakan. Masyarakat umum pada umumnya, mereka menghendaki bahwa Allah sangat memberkati mereka dan punya penilaian tersendiri kepada mereka. Tetapi Yesus mengatakan yang sebaliknya dalam ayat ini. Lalu yang kedua, wujud dari sempurna hubungan Allah Bapa dan Allah Anak bisa kita lihat di ayat 27. Semua telah diserahkan padaku oleh Bapa-Ku, dan tak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya. Jadi siapa yang bisa mengenal Bapa? Hanya anak manusia, anak Allah, Yesus Kristus, dan orang yang kepadanya Yesus menyatakannya. Orang-orang percaya. Itulah sebabnya mbah saya memanggil Allah itu Bapa. Ayah saya memanggil Allah bukan Allah kakek, karena Allahnya bapaknya kakek. Saya memanggil Allah juga Bapa, bukan Allah bapak saya, bukan Allah kakek saya. Anak kami, cucu kami nanti memanggil Allah sebagai Bapa. Jadi memang ada berjenjang dalam genetik, genealogi, silsilah. Tetapi di hadapan Allah satu baris, satu deret. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita seringkali menghargai orang karena pakaian, menghargai orang karena parfum, menghargai orang karena bahasa yang dipakai, karena kendaraan yang dikendarai. Bisa keliru. Karena orang-orang yang sederhana justru mendapat bagian yang mulia di hadapan Tuhan. Ya, orang kaya sulit masuk kerajaan Allah dikatakan. Jual dulu semua milikmu, lalu baru ikut aku.
sedih karena kaya. Tapi kalau nggak punya apa-apa mau jual apa? Ya sudah, tinggal ikut saja. Seperti itu tentu ya. Lalu yang ketiga adalah untuk semua, ayat 28. Marilah kamu semua, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Mari kita lihat L yang ketiga sekarang, langgam pemulihan yang lengkap. Saya pakai istilah ini supaya dapat L-nya. Langgam dalam kamus bisa dikatakan gaya, bisa dikatakan model, tidak selalu berkaitan dengan musik, itu hanya salah satunya berkaitan dengan musik, langgam itu. Jadi langgam pemulihan yang lengkap, model atau gaya pemulihan yang lengkap. Ayat 28 sampai ayat 30. Saudara, ada 5K yang saya daftarkan di situ. Kelegaan luar dalam. Kenapa dikatakan luar dalam? Ya, karena di sana dikatakan ayat yang ke-28 itu, semua yang letih lesu dan berbeban berat. Letih lesu, beban berat, itu masalah fisik dan masalah psikis. Masalah jiwa raga. Ya, kalau orang berusaha terus nggak dapat sesuatu yang dicari, membuat lesu. Tetapi jika orang berusaha kemudian dia mendapatkan apa yang dicari, bergenggeng. Demikian juga pada bagian-bagian yang lain. Ketika dia berkelebihan, mungkin dia tidak bisa lagi menghargai bahwa itu berkat. Aku ran ndedonga we sugih. Aku ran ndedonga we ra tau lara. Wah, saya kira ada yang keliru. Sebentar lagi dia sakit, bahaya ini. Ingatkan kalau ada saudara kita yang begitu, ya, jangan sombong, sombong sekali. Yang kedua adalah kelemah lembutan. Kelemah lembutan adalah perangai ke dalam. Sedangkan kerendah hatian adalah sikap keluar. Jadi lemah lembut, sesuatu pengelolaan diri, sesuatu pengelolaan jiwa, pikiran, perasaan yang itu sifatnya ke dalam, lemah lembut. Ketika ditampilkan dalam sikap, entah itu perkataan, entah itu pikiran yang kemudian diucapkan, ditulis dalam konsep dan lain sebagainya, itu adalah keluar. Tampak sekali kerendah hatian itu dalam sikap. Tetapi kelemah lembutan sesuatu yang ke dalam. Jadi ayat 29 dan ayat A dan ayat B. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ketenangan adalah K yang keempat. Ketenangan menghadapi situasi kondisi yang tak pasti, sarwo ora cetha itu tadi. Bagaimana mungkin ketika segala sesuatu itu tidak pasti, tetapi anak Tuhan bisa mengatakan, atiku tetap ayem, awet aku pracaya marang panguasane Gusti. Saya percaya dan tetap tenang, tetap dingin, karena saya yakin Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saya. Dia hanya sejauh doa. Ketika saudara berdoa, merenungkan firman Tuhan, berdoa, bernyanyi, maka Anda akan dapat kelegaan untuk sementara. Yesus Kristus mengajarkan kalau kamu berdoa, berdoalah dan seolah-olah kamu telah menerimanya. Dan itulah yang membuat kita tenang. Itu tidak diajarkan oleh orang-orang di luar sana. Ketenangan bagi mereka adalah harta. Harta yang paling berharga keluarga. Kalau kehilangan keluarga bisa sinting atau gila. Tetapi pada bagian pasal 11 dan pasal 10 kalau saudara membaca kembali renungan 2-3 minggu yang lalu. Siapa yang menghormati aku melebihi dari apapun, aku akan menerima dia. Tetapi siapa yang tidak bisa meninggalkan ayahnya dan ibunya, saudara laki-laki, saudara perempuan, dan lain sebagainya, tidak layak bagiku. Jesus first, others second, and then yourself, dirimu sendiri. Maka Anda akan punya sukacita meskipun Anda tidak sedang punya apa-apa. Karena sukacita kita tidak bertumpu pada harta benda, tetapi pada pemeliharaan dan jaminan Tuhan. Amin.
Ya, harus percaya pasti itu. Ketundukan pada ketuhanan Yesus Kristus. Ketaatan, terus-menerus. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Orang seringkali hanya suka membaca ayat 28. Mari datang padaku, aku akan memberikan kelegaan. Stop. Jangan lupa. Ayat 29. Pikulah kuk. Pikulah tanggung jawab yang memang harus kamu lakukan. Ora et labora. Ora berdoa penting, tetapi labor, kerja juga penting. Tidak bisa hanya berdoa, Tuhan, Engkau tahu aku sibuk dalam pelayanan. Besok UAS Tuhan. Besok UNTB, UBT, pokoknya itu masuk mahasiswa baru. Engkau tahu aku adalah musisi di gereja. Lalu Anda enggak persiapan apa-apa. Itu keliru, dan kalau besok ternyata Anda lulus, itu berkat. Tapi kalau enggak lulus, memang teorimu salah. Ya, ini sedang banyak orang cari SMA, cari SMP, cari SD, ya, di beberapa tempat agak kacau karena umur di DKI secara khusus, demikian juga yang cari perguruan tinggi. Saudara, berdoa dan berusaha, berdoa dan bekerja. Kerjakan bagian saudara, biar Tuhan mengerjakan bagian Tuhan. Mujizat itu bagian Tuhan, tetapi berikhtiar, berusaha itu bagian kita. Dan kita serahkan, Tuhan kami sudah berusaha. Ini yang kami lakukan. Jika ada yang kurang, beri hikmat pada kami Tuhan. Supaya kami melakukan lebih dari yang kami bisa lakukan. Tetapi Tuhan mengambil bagian dari bagian itu. Sehingga langgam itu akan mengatakan, atiku ayam tentrem. Atiku ayam tentrem, atiku ayam tentrem, kabeh iku Gusti Yesus kang maringi. Mestinya kita bisa menyanyi itu. Atau lagu yang agak rancak, yang di bawahnya itu. Dalam suka dukaku kan tetap tersenyum, diolok dihina ku kan tetap tersenyum, karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku, apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Karya Allah membawa kelegaan. Tuhan memberkati Anda, selamat hari Minggu. Mari kita masuk ke saat hening, saat teduh. Terima kasih Tuhan atas pemeliharaan-Mu. Tolong supaya kami semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan dan juga menjadi berkat bagi orang di sekitar kami. Ajar kepada kami untuk tunduk patuh kepada firman Tuhan, bertumbuh dan berakar di dalamnya, sehingga buah-buah kami nyata dalam kehidupan kami sehari-hari, bukan hanya ketika berada di lingkungan rumah kami masing-masing, tetapi juga ketika kami berada di luar rumah kami. Terima kasih, ini doa kami yang kami mohon di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan yang sudah mengajar doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan bersama-sama berdiri dan menyanyikan lagu pengutusan
Ingat akan nama Yesus, Kidung Jemaat 344 ayat 1, 2, dan 4. Perisaimu bila datang pencobaan, itu yang menolongmu. Indahlah, indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah, indahlah namanya. Suka sorga yang bakar. Bila mendengar namanya, baiklah kita menyembah dan mengaku Dia Raja kini dan selamanya. Indahlah, indahlah namanya pengharapan dunia. Indahlah, indahlah namanya. Surga yang bakar. Dengan sikap sempurna, marilah bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan tempat, kita memperbarui iman percaya kita dengan pengucapan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memasuki minggu-minggu, hari-hari kerja setelah hari ini, dan tetaplah bersemangat menjadi berkat bagi masyarakat banyak, dan terus berharap yang terbaik dalam kreativitas karya Kristus yang membawa kelegaan itu. Mari kita undur dari tempat ini dan menerima berkat-Nya. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Haleluya, haleluya.
Jemaat diberi waktu untuk berdoa secara pribadi. Cukup. Jemaat dan Majelis GKJ Maguwarjo mengucapkan terima kasih kepada Bapak Eka Setiadi yang sudah memimpin ibadah pada minggu pagi hari ini, dan juga diucapkan terima kasih kepada organis PPJ yang sudah mengiringi dan memandu pujian pada pagi hari ini, juga untuk tim multimedia dan semua warga yang terlibat di dalam pelayanan pada minggu pagi hari ini. Puji Tuhan, kita akan mengakhiri ibadah pada pagi hari dengan bangkit berdiri. Kita akan tutup dengan nyanyian rohani 85, bait pertama, ya Tuhan bimbing aku di jalanku.